Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bu Rektor, Bu Dr. Radianti Dini Suandari, Dr. Gigi, Magister Manajemen, serta para wakil rektor, dan yang saya hormati para kepala satuan kerja di lingkungan WAS, Prof. Muji Setio selaku Detaset yang saya hormati, teman-teman dosen WAS yang kita banggakan. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama terkait paparan untuk topik penyusunan RAB di proposal penelitian. Oke. Ini menarik karena kalau di kami kan besarannya itu nggak sebesar seperti yang di RTPM. Jadi nanti kita simak bersama-sama bagaimana mengalokasikan anggaran tersebut supaya bisa tepat dan bisa diterima secara rasional oleh reviewer. Baik, Prof. Muji, saya kira langsung saja untuk menyingkat waktu, langsung ke paparan Prof. Muji. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Prof. Muji. Matur nuwun Pak Har dan Bapak Ibu semuanya. Jadi pagi ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menyusun rencana anggaran biaya untuk proposal penelitian yang kita kirimkan ke DRTPM maupun untuk ke hibah-hibah eksternal yang lainnya. Jadi saya mohon izin share screen. Ini sesi ke-8 atau sesi pamungkas dari yang kegiatan penyusunan atau pelatihan penyusunan proposal penelitian. Sudah sampai ke RAB, tinggal nanti kita praktek waktu besok ke Semarang dan targetnya harus jadi semua gitu ya Pak Har ya. Iya, harus Pak. Jadi di sesi ke-8 itu adalah bagaimana menyusun RAB penelitian yang akuntabel terhadap metode penelitian dan juga yang taat, yang tertib terhadap standar biaya keluaran dan juga biaya masukannya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, saya akan coba mengawali bahwa highlight diskusi kita pada pagi hari ini adalah review proses penelitian dan pengabdian, kemudian keterkaitan luar metode dan anggaran, standar biaya dan praktek nyusun RAB. Kita ingat kembali Bapak Ibu semua di Semarang, di Universitas Widya Sada, bahwa ada 8 standar penelitian dari standar hasil atau luaran, lalu standar isi, lalu ada standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan. Maka dari standar ini yang dimaksud standar pendanaan adalah standar biaya keluaran. Misalnya sudah ditetapkan kalau PDP 25 juta, kalau PDUPT sampai 100 juta lebih tergantung dari jenis dan bidang ilmunya, kalau penelitian terapan sekian, itu sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya keluaran. Jadi paket biaya penelitian itu disebut dengan standar biaya keluaran atau SBK. Lalu dari SBK itu untuk menyusun RAB-nya sampai kemudian kita bisa mengusulkan 20 juta, 25 juta, 30 juta, 100 juta, 200 juta itu menggunakan standar biaya masukan yang juga ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan dan standar biaya lain. Karena tidak semua biaya itu diatur di dalam SPM dari Kementerian Keuangan tersebut. Contohnya misalnya harga barang, sensor itu kan tidak ada standar biaya masukan di dalam peraturan Menteri Keuangan, tetapi ada standar biaya lain, misalnya standar biaya kewajaran atau yang tepat di dalam dan sebagainya. Oleh karenanya standar biaya masukan itu digunakan untuk membuat RAB bagian standar hasil, standar proses, standar peneliti atau pengabdi, dan standar sarana prasarana. Misalnya, standar proses untuk mengambil data dibutuhkan 3 orang 1 hari. Maka 3 orang 1 hari itu boleh menganggarkan uang harian di 3 orang. Konsumsi
Misalnya di Semarang itu sesuai SBK-nya konsumsi dan snack katakanlah paket 70.000, maka 70.000 kali 3 orang. Pengambilan datanya ternyata tidak di kampus, tetapi di Demak. Maka boleh perjalanan ke Demak dibayarkan Semarang Demak berapa kali 3 orang. Itu yang untuk standar proses. Lalu ke standar hasil luaran, misalnya untuk biaya publikasi, biaya translate, biaya proofread artikel, biaya nyusun deskripsi paten, biaya pendaftaran paten, itu masuk di dalam standar hasil. Tetapi dalam SBM kan tidak ada, Pak, untuk berapa biaya standar biaya pendaftaran paten. Kita menggunakan standar biaya lain, misalnya pakai standar biaya yang tercantum dalam kementerian di website dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu ada biaya pendaftaran paten, pemeriksaan substantif, itu ada semua di situ. Lalu standar sarana prasarana itu digunakan untuk sewa tempat, sewa aula untuk pertemuan, sewa laboratorium, sewa alat, itu boleh ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, ini biaya-biaya yang hadir untuk pemenuhan hasil, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar peneliti tadi ya, seperti ada uang harian dan seterusnya itu, dan standar biaya sarana prasarana itu yang nanti dimasukkan di dalam RAP. Kalau di RAP ini kok tidak terkonfirmasi untuk membiayai hasil, kemudian proses, kemudian sarana prasarana, maka itu tidak akuntabel. Oleh karenanya, di dalam penelitian di RTPM itu selalu harus ada bagaimana kontribusi institusi terhadap penelitian-penelitian dosennya. Maka biaya institusi, biaya yang dikeluarkan oleh LPPM dalam rangka pengelolaan penelitian di RTPM, itu harus ada standar isi. Biaya untuk menyusun lensa penelitian itu tidak ditanggung oleh pemerintah, tapi itu ditanggung oleh universitas. Lalu standar penilaian yang membiayai reviewer itu juga ditanggung oleh universitas. Lalu sebagian lagi juga untuk standar sarana prasarana untuk meningkatkan fasilitas laboratorium yang ada di HS ini. Lalu ada standar pengelolaan, bagaimana harus menerbitkan pedoman, kemudian mengembangkan sistem informasi, itu menggunakan biaya dikeluarkan oleh institusi. Jadi biaya pengelolaan dan pelaksanaan riset itu harus ada biaya institusi untuk standar isi, standar penilaian, standar sarana prasarana, dan standar pengelolaan. Lalu ada standar biaya masukan, itu yang diusulkan ke kementerian. Bagaimana kalau itu penelitian internal? Kalau penelitian internal maka ditetapkan standar pendanaan di Universitas Widya Udara itu berapa? Oh, misalnya 10 juta per judul. 10 juta per judul itu digunakan untuk apa saja? Maka harus ada aturan internal tentang standar biaya masukan riset. Uang 10 juta itu boleh digunakan untuk pembiayaan luaran, untuk proses penelitian, pembelian barang, dan seterusnya. Itu yang juga disebut RAP. Jadi SBK itu tergantung dari siapa yang mengeluarkan uangnya. Kalau penelitian dari kementerian berarti SBK kementerian. Kalau penelitian dibiayai oleh universitas, maka SBK universitas. SBM-nya juga tergantung dari siapa yang memberi dana. Saya pikir itu sebagai review standar dan hubungannya dengan biaya. Ternyata ada hubungannya. Nah, sekarang mari kita diskusi yang lebih detail lagi tentang standar biaya keluaran itu apa. Standar biaya keluaran ini contohnya tahun 2022, yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan output tahun anggaran 2022. Kalau Bapak Ibu membaca ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 123 PMK 02 2021 itu mengatur SBK 2022. Nanti SBK 2023 itu ditetapkan 2022. Misalnya penelitian terapan untuk bidang kesehatan itu ditetapkan misalnya 200 juta per tahun, penelitian dasarnya 180 juta per tahun, itu merupakan di sini adalah SBK. Nah ini contohnya, ini adalah SBK-nya. Mari kita lihat ya. Ini standar biaya keluaran penelitian untuk laporan riset pembinaan itu 20 juta. Jadi kalau PDP ya 20 juta ini. Kalau laporan riset dasar bidang fokus
pangan, pertanian itu 151 juta untuk riset dasarnya. Nah, monggo jenengan akan mengikuti yang mana. Kalau di bidang apa ya, contohnya ya, kesehatan obat itu riset dasarnya 300 juta. Kalau riset terapan di bidang kesehatan dan obat itu sampai 448 juta per tahun. Jadi kalau usulannya 3 tahun ya berarti di atas 1 miliar. Boleh di bawahnya, tetapi tidak boleh di atasnya. Lalu ada lagi peraturan Menteri Keuangan nomor 60 2021 tentang SBM. Standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara. Nah, contohnya kalau di sini, apa SBM itu standar biaya masukan. Untuk menyusun RAB proposal sampai 300 juta per tahun itu, misalnya konsumsi rapat. Nah, ini harus detail. Kalau rapatnya di Riau sama di Sumatera Barat itu ternyata beda harga konsumsinya. Nah, kita cek pada saat kita mengusulkan di PDP itu biaya konsumsi rapat dan sebagainya itu kita cek Jawa Tengah itu berapa indeks kemahalannya itu. Ini rapat biasa ya kan. Aceh itu sekian, Sumatera Utara sekian. Kemudian biaya uang harian kegiatan rapat. Boleh pada saat kita itu sehari melaksanakan pengambilan data atau rapat itu menerima uang harian, tetapi tidak boleh menerima honor peneliti. Ini yang kemarin didiskusikan, nama katanya honor peneliti tidak boleh diterima. Iya, kalau kwitansinya itu honor peneliti ya jelas nggak bisa. Tetapi kalau diwujudkan dalam bentuk uang harian rapat atau pertemuan di luar kantor boleh. Misalnya kalau full board di dalam kota itu 120.000 atau 30.000 tergantung dari wilayah kita. Nah, ini saya screenshot Sumatera itu sekian. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang konsepnya. Sebelum nanti praktek itu saya akan lebih senang ketika membicarakan konsep menyusun RAB penelitian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsep dasar yang Bapak Ibu harus kuasai, harus mahir dalam menyusun RAB penelitian. Pertama, apa itu? Secara total tidak boleh melampaui SBK. Kalau penelitian dosen pemula itu ditetapkan 20 juta, maka RAB totalnya tidak boleh lebih dari 20 juta. 19 juta 999 boleh. Jadi totalnya tidak boleh melebihi SBK. Konsep yang kedua, secara detail tidak boleh melampaui SBM. Kalau totalnya sudah benar 19 juta, tetapi konsumsi rapatnya kalau di SBM-nya itu misalnya 70.000, ya jangan sampai 71.000, tetapi 65.000 boleh. Jadi secara detail tidak boleh melampaui SBM dan secara total tidak boleh melampaui SBK. Yang ketiga, wajar jika biaya tidak diatur dalam SBM. Contohnya misalnya kita untuk meneliti atau membungkus sampel penelitian itu kita gunakan plastik. Maka plastik itu tidak akan diatur oleh SBM. Nah, caranya adalah menggunakan harga wajar. Kalau satu kantong plastik sakpa itu misalnya 30.000, wajarnya segitu, ya RAB-nya tidak boleh 300.000. Karena memang harga wajarnya di situ. Kertas misalnya, kertas HVS di Semarang itu satu rem ya wajarnya 50-60.000. Jangan sampai ditulis 400.000. Mungkin harganya wajar 60.000, jumlahnya mosok untuk satu penelitian yang itu surveinya saja online beli kertasnya 10 rem kan tidak wajar. Lalu yang keempat, akuntabel terhadap proses riset atau pengabdian dan luarannya. Kalimat-kalimat statement dari justifikasi penganggaran itu harus bisa match dengan metode penelitian. Akuntabel, ketemu. Lalu auditable, bisa diaudit sehingga setiap pembelian barang atau pengeluaran itu harus ada bukti yang taat atau patuh terhadap standar pengeluaran uang. Kalau kwitansi
pembiayaan atau pembelian di atas 1 juta itu seperti apa, itu ada aturannya. Lalu yang keenam adalah niat baik, jujur, berorientasi pada kesuksesan riset dan pemenuhan luaran. Nah, ini 6 konsep yang kita harus ugemi begitu pada saat kita nyusun RAB penelitian. Apa saja komponennya? Bahan itu boleh membeli ATK, bahan habis pakai, dan barang persediaan. Misalnya kita beli etanol, Aquades itu boleh, bahan habis pakai yang digunakan untuk penelitian itu boleh, dan alat tulis kantor sewajarnya. Lalu pada saat pengumpulan data, yang boleh dilakukan adalah biaya FGD persiapan penelitian. Ini monggo, misalnya sekali FGD 2 juta boleh, tetapi jangan sampai persiapan penelitian FGD-nya sampai 8 kali, itu tidak wajar. Lalu honor pembantu peneliti, laporan-laporan, bantu kita meneliti boleh diberikan honor, sekretariat administrasi peneliti juga boleh diberikan honor, petugas survei boleh, transport boleh, tiket boleh, uang harian boleh. Jadi dulu kan peneliti nggak boleh dapat honor, memang nggak boleh dapat honor, tapi peneliti dapat uang itu boleh dan wajar. Itu adalah yang penting adalah biaya kegiatan dan biaya pencapaian luaran. Lalu uang harian, menginap juga boleh, konsumsi boleh, pembantu lapangan boleh. Sewa peralatan itu termasuk peralatan penelitian, itu boleh menyewa, pun percobaan boleh, ruang penunjang penelitian itu juga boleh kita. Lalu ada analisis data, ini boleh ada honor sekretariat, honor pengolah data, ini satu paket yang mengolah data itu boleh dibayari sampai 1.540.000 untuk tahun ini. Honor sumber, analisis sampel, tiket, uang harian, transport lokal, penginapan, dan biaya konsumsi. Ini adalah komponen-komponen biayanya. Lalu di pelaporan, itu ada sekretariat penelitian, itu juga boleh diberikan honor, uang harian rapat, boleh. Loh, berarti gimana caranya? Oh iya, kita asumsikan nulis artikel sebagai luaran penelitian itu satu forum, bareng-bareng kita tulis, gitu kan, pakai LCD. Oh, itu rapat menulis artikel luaran penelitian 2 hari kali 3 orang, maka berarti uang hariannya kan 120 misalnya, atau 150 kali 3. Konsumsinya, oh kalau ini karena sudah akhir gitu, kita biar lebih fokus mau digarap luarannya di hotel, silakan boleh dianggarkan untuk penginapannya, misalnya ketika 4 orang butuh 2 kamar, boleh. Lalu biaya seminar, biaya publikasi apa di jurnal, itu boleh termasuk biaya penyusunan buku. Siapa yang menerima? Ya peneliti juga akhirnya. Nah, sekarang kita akan lihat cek kesalahan. Beberapa kesalahan dalam penyusunan anggaran yang ketika ini sudah saya bacakan, mudah-mudahan di WHS tahun ini mengusulkan proposal penelitian ke DPM itu sudah tidak lagi menemukan atau mengalami permasalahan ini. Pertama, ini angka atau harga itu melebihi SBM atau melebihi harga wajar. Ini yang sering terjadi. Oke. Tadi saya sampaikan kertasnya harusnya 2 rem cukup, ditulis 8 rem. Atau mungkin cukup 2 rem tetapi ditulis 200.000, kan tidak wajar kalau di Semarang. Mungkin kalau di Pulau Bawean ya wajar-wajar saja, atau di kepulauan di Sulawesi Utara sana wajar-wajar saja, misalnya 200.000. Lalu barang yang beli tidak terkonfirmasi dalam metode penelitian. Di dalam metode penelitian mengatakan surveinya online, tetapi di dalam pembeliannya kertas 10 rem untuk instrumen survei, maka ini kesalahan. Lalu jumlah barang yang dibeli tidak terkonfirmasi dalam metode penelitian. Misalnya kemarin contohnya kasusnya Pak Suprianto misalnya, ya ini misal aja. Di dalam metode penelitian, di dalam setup penelitiannya itu di situ terlihat hanya ada 2 mikrokontroller, tapi anggarannya 20 mikrokontroller, maka barang yang dibeli tidak terkonfirmasi. Lalu jumlah kegiatan wajar, FGD persiapan penelitian itu 5 kali, berarti kan menunjukkan bahwa tim penelitinya itu tidak menguasai
perancangan penelitian sampai FGD 5 kali. Kegiatan tidak wajar, menganggarkan seminar internasional ke Eropa untuk 4 orang seminggu di sana, atau ke Ethiopia 4 orang seminggu di sana, itu kan tidak wajar. Lalu untuk kegiatan multi years, jenis barang yang dibeli itu sama persis. Tahun 1 beli HP 1, tahun 2 beli HP 2, tahun 3 beli HP 3, itu nggak boleh, karena konsepnya adalah peningkatan TKT, maka harusnya material penelitiannya itu berubah. Tetapi kadang-kadang kita lihat di proposal-proposal penelitian itu jenis barang yang dibeli itu 1, 2, 3 itu sama persis, bahkan RAB-nya sama persis. Itu berarti tidak akuntabel juga terhadap step-step di metode. Lalu berikutnya lagi, kesalahan yang umum adalah item biaya diinput lebih dari 1 kali. Misalnya pengolahan data, itu kan hanya boleh 1 paket per penelitian per tahun, tetapi di situ pengolahan data responden 1.500.000, pengolahan data hasil penelitian 1.500.000, pengolahan data survei 1.500.000, nggak boleh. Pokoknya 1 paket itu hanya boleh membayarkan honor pengolahan data itu 1 kali. Lalu item RAP tidak diperbolehkan secara aturan, misalnya di situ ada tulisan honor peneliti, tidak boleh. Honor pembantu peneliti boleh, dan yang dimaksud pembantu peneliti di luar ketua dan anggota. Misalnya laboran yang kita perbantukan untuk mengambil data itu boleh kita gaji. Lalu luaran tidak dijanjikan namun dianggarkan. Dalam tidak ada seminar nasional, tapi hanya ada nasional. Itu sering banget terjadi. Dalam janji luarannya nggak ada paten, tapi ada anggaran paten. Itu juga sering terjadi, dan kemungkinan lain yang lebih banyak dari ini semua. Okay? Tetapi ini Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kesalahan-kesalahan mendasar dalam RAP ini, saya harap Bapak Ibu sudah aware dan tidak akan terjadi kesalahan ketika Bapak Ibu nanti membuat RAP penelitian. Nah, sekarang praktek. Yuk kita praktek nyusun RAP penelitian yang akuntabel dan juga sesuai dengan SPK dan SPM. 1, ini penelitian itu baik mono maupun multi, intinya adalah meningkatkan TKT. Kemarin kita sudah praktekkan bagaimana membuat metode penelitian yang dalam konteks untuk meningkatkan TKT. Misalnya tahun 1 itu seperti ini, ada luarannya publikasi pada jurnal internasional Q1 atau Q2 dan seminar internasional. Lalu tahun kedua publikasi pada jurnal dan paten. Ini adalah grand design penelitiannya contohnya. Nah, sekarang apa yang harus kita perhatikan? Tahapan penelitiannya itu harus jelas sebelum membuat RAP yang jelas. Misalnya ini ya, tahun 21 itu pekerjaannya adalah menyiapkan peralatan riset. Berarti beli ini itu harus ada di dalam metode, sehingga ketika RAB itu kita kok memunculkan konverter, chiller, blower, piping, alat ukur, itu berarti akuntabel terhadap metode. Oke. Lalu di sini simulasi numerik, riset aparatus, penelitian eksperimen, pengolahan data, menulis artikel, menulis manuskrip, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Pada saat menyiapkan peralatan riset, butuh bahan kan? Butuh apa saja, berapa, dibeli di mana. Oke, di kotak ini ketika tulisannya adalah menyiapkan peralatan riset, maka masuk pada kondisi bahan atau pada kategori bahan, butuh apa saja, berapa jumlahnya, dibeli di mana. Karena kata dibeli di mana, nanti akan ada muncul transport. Ya, transport membeli alat di Semarang dari Magelang, berarti ya kira-kira kalau naik kendaraan itu untuk tol dan bensin ya 600.000 misalnya, ya tulis 600.000. Lalu pengumpulan data, penelitian eksperimen untuk mengetahui sistem dibuat dengan baik. Saat mengumpulkan data drama, contohnya kumpulan data rencanakan 20 hari itu 3 penelitian plus 4 mahasiswa MPKM, berarti kan 7. Nah, 7 itu butuh konsumsi, butuh uang harian, butuh transport.
untuk 7 orang, sudah hitung berapa juta itu. Lalu lanjut, misalnya pada penulisan artikel atau manuskrip untuk jurnal internasional, apa saja luarannya ya? Ini di sini, luarannya berarti jurnal, luarannya berarti proceeding. Lalu bagaimana membuatnya? Dibutuh berapa orang, di mana? Ya, luarannya misalnya ada 3. 3 itu bagaimana membuatnya? Membuatnya itu ada menulis, setelah menulis ditranslate ke bahasa Inggris, ke bahasa Inggris di proofread. Berapa orang yang terlibat, mau dibuat artikelnya kali, misalnya proposal atau penelitian kompetitif nasional dengan biaya di atas 200 juta, menulisnya tidak di Semarang tapi ingin di Bandungan, boleh, silakan, yang penting ada alasannya. Lalu berikutnya lagi, nih berkali-kali saya sampaikan, publikasi ilmiah itu bukan kegiatan riset. Kegiatannya adalah menulis artikel, menerjemahkan, mempresentasikan dalam dan lain-lain sampai dengan dia terbit. Ini menjadi perhatian kita bersama. Lalu ini berikutnya lagi adalah identifikasi bahan dan kegiatan. Maka pada saat kita membuat proposal riset itu gambarnya, kalau yang dari teman-teman dari teknik, dari ilmu lingkungan itu gambar desain penelitiannya itu harus jelas sehingga tahu, misalnya dotator dibeli, ya, pressure transducer beli, jumlahnya berapa, speknya berapa, mesin disewa, laptop milik sendiri tapi perlu software yang untuk dibeli, license boleh. Lalu ini material kontak-kontak itu perubahan, alat, aset penting, konsumsi uang, itu diidentifikasi dan metode yang sehingga tahu kebutuhannya amin RAB. Ya, jadi RAB itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya saya wanti-wanti kepada semua pendidik kampus kami dan kepada Bapak Ibu, jangan pernah orang nyusun proposal penelitian dipasrahin nyusun RAB, pasti kacau itu hasilnya. Kita bagi-bagi, ada yang nyusun pendahuluan, nyusun metode, nyusun RAB, kacau. Harusnya yang nyusun metode, nyusun jadwal, dan nyusun RAB itu adalah satu orang atau tim, supaya ini masuk ininya, kelihatan kalau RAB-nya ngawur atau tidak itu kelihatan. Pastikan kembali bahwa semua pembelian alat sudah memperhatikan pajak. Jika tidak, ya berarti harus mengurus pajak pembebasan. Boleh barang-barang yang kita gunakan untuk meneliti itu kita boleh tidak mempajak. Misalnya kita beli barang impor ya dari Cina atau dari Korea atau dari Jepang. Sebelum barangnya masuk, sebelum barangnya dibeli, itu kita ke RL Dikti dulu, minta rekomendasi pembebasan pajak, lalu kita datang ke Marta Dinata, ke kantor imigrasi, mengatakan bahwa kami untuk keperluan penelitian ini itu membeli barang dari Korea dan pajak itu bisa murah, sangat murah, beda banget harganya antara yang kena pajak dan tidak kena pajak. Nah ini monggo, silakan nanti bisa dicoba. Karena kalau teman-teman sosial misalnya ini kan ada peta rencana riset tahap kedua ini sambil dari proposal teman saya, targetnya adalah menghasilkan hak cipta, model dan keberlangsungan usaha MPKM. Maka sama saja nih, menyiapkan material riset melalui klasifikasi klaster UMKM di Jawa Tengah. Butuh apa saja, berapa FGD, silakan tulis. Lalu review instrumen, butuh apa saja, siapa narasumbernya, berapa kali, boleh. Lalu di sini luarannya apa saja, bagaimana membuatnya, butuh berapa orang, di mana untuk nyusun hak cipta ini, butuh berapa orang yang menyusun, bagaimana itu akan disusun, silakan itu ditulis dan nanti akan muncul sebagai bagian dari RAP yang akuntabel itu. Nah contohnya begini, contoh ini hanya contoh saja. Tadi kan kelihatan di bagian metode itu ada converter kit, ada chiller, ada electric blower. Itu di sini kelihatan sekali nih, chiller, maka di sini ada chiller. Blower, di sini ada blower. Shut off valve, di sini ada semua tulisan-tulisan di sini itu ada dan terkonfirmasi. Butuh berapa, harga satuannya berapa. Kemudian tahun kedua, ini butuh ATK, butuh termokopel LPG. Loh mobilnya gimana? Mobilnya sewa. Ya, tidak boleh beli. Nah, yang boleh beli adalah alat-alat kecil-kecil ini.
Nah, ini kelihatan sekali antara barang-barang yang ada di metode harus sama dengan yang di RAB. Yang ilmu-ilmu sosial juga sama, ketika penelitiannya itu adalah survei, maka apa sih komponen survei itu? Nah, surveinya apa? Online misalnya. Survei online menggunakan Google Form. Ya, boleh misalnya honor untuk menyusun instrumen lewat Google Form, kemudian melalui rapat, lalu dianggarkan, itu juga boleh. Yang penting kan kegiatannya ada. Gitu. Lalu contohnya begini, ya, RAB itu harus akuntabel terhadap metode, ya. Sewa yang tadi saya sampaikan, tadi kan alatnya ya, RAB itu akuntabel terhadap metode, yang ini alat, bahan. Sekarang bagaimana kalau ini merupakan sewa? Nah, yang disewa apa saja? Yang disewa adalah sewa engine trainer. Nah, ini kan masih menggunakan engine trainer, sewa 8 bulan kali 500.000. Tahun kedua sewa mobil pick up 8 bulan kali 300 kali 3 juta, ketemunya 24 juta. Boleh sewa gitu. Karena kalau beli akan menjadi aset yang harus dilaporkan ke negara. Ini tadi yang di sini adalah bahan-bahannya harus akuntabel, yang kedua sewa-sewanya juga harus akuntabel. Lalu berikutnya lagi pengumpulan data. Pengumpulan data itu misalnya di sini saya contohkan Bapak Ibu semuanya, ada honorarium penunjang penelitian itu boleh, misalnya pembantu peneliti itu dibayar OJ, ongkos per jamnya sampai dengan 25.000. Lalu sekretariat peneliti itu 300.000 per bulan. Jadi misalnya kita 3 orang ya meneliti, maka salah satu itu dianggap juga double untuk sekretariatan, itu boleh mereka menerima 300.000 per bulan selama 10 bulan. Pengolah data itu 1.540 maksimal. Lalu di sini ada pembantu lapangan, misalnya mahasiswa atau laporan-laporan yang kita pekerjakan itu boleh diberikan uang harian ya, OH, orang per hari atau ongkos per hari itu boleh sampai 80.000. Petugas survei misalnya survei respondennya berapa, maka di sini ada OR ya, per responden itu 8.000. Jadi kalau kita survei datanya 1.000 itu kita boleh menganggarkan sampai dengan 8 juta untuk biaya surveinya untuk mendapatkan 1.000 data tersebut. Nah, contohnya kayak gini. FGD persiapan penelitian itu paket 1 kali 500.000, ya kan? Ini 500.000. Kemudian honor pembantu peneliti 1 teknisi 30 jam, berarti 30 OJ kali 25.000, ketemunya 7 juta, 750.000. HR sekretariat ya 3. Karena mengapa kok 3? Kan ini hanya dalam konteks analisis data, dianggap analisis datanya itu 3 bulan. Maka di sini 300.000, 900.000. Uang harian 3 peneliti 40 hari efektif, maka 120 kali 150.000. Nah, kan ini bisa dibagikan ke peneliti uang 18 juta ini. Lalu uang harian rapat di dalam kantor diasumsikan pengolahan data itu misalnya 6 kali 5 orang, maka 30 kali ini ketemunya 4.500.000. Biaya konsumsi, berarti konsumsi itu belongs ke apa? Konsumsinya adalah belongs ke sini, ke uang harian yang ini. Berarti 5 orang 40 hari efektif sekian, ya, ketemunya sekian. Lalu HR pembantu lapangan 2 orang 40 hari efektif, kali ini ketemunya ini, dan dibiayai sampai dengan 39 juta. Ini kita contohkan untuk yang penelitian di RTPM, guys, jadi biayanya tinggi memang besar. Nah, lalu analisis data, yang tadi itu ini ya, yang tadi itu pengumpulan data ya, pengumpulan datanya sampai sekian. Lalu analisis data kan sekarang gini, HR sekretariat penelitinya itu 1 orang 2 bulan. Tadi kan di bagian pengumpulan data 3 bulan, bagian analisis 2 bulan saja. Pengolah datanya ini, kemudian biaya analisis sampelnya, misalnya kalau ada analisis sampel, uang harian, biaya konsumsi dan seterusnya, ini harus akuntabel dan jelas, ya, dan jelas di sini. Lalu berikutnya lagi luaran. Bagaimana kita menulis RAB di luaran? Misalnya luarannya seperti tadi kita sepakati publikasi pada jurnal internasional Q1 atau Q2 dan seminar internasional. Maka lihat SBM-nya. Ternyata di SBM itu diatur biaya penerjemahan dan pengetikan.
Jadi kalau kita nulis artikel itu ngetiknya, itu diklaimkan biayanya itu boleh. Contohnya di sini, selain HR sekretariat, uang harian rapat, biaya konsumsi, itu kayak gini misalnya. Publikasi di jurnal, penulisan manuskrip internasional 20 lembar kali 25.000 ya. Ini 250.000 ini di mana? Nah ini ya di sini. Lalu ketemunya ini publikasi ke jurnal proofreading manuskrip ya, proofreading itu boleh misalnya ini 8.000 kata kali 750 ketemunya 6 juta. Publikasi pada open access jurnalnya XXX jurnal tertentu ini 14 juta. Seminar, biaya seminar itu harus kita, tidak boleh hanya biaya seminar kita klaimkan sekian, harus proofread 3.800 kata 2.800.000. Seminar fee-nya 3.200.000. Publikasi seminar internasional, transportnya misalnya kita anggarkan ke Surabaya sekian, penginapannya 600, sehingga ini adalah biaya luarannya. Detail. Nah, orang kalau seperti ini tidak bisa mencoret. Coba kita akan lihat mana yang akan kita hilangkan di sini. Kalau di sini akan dihilangkan ini, nggak bisa, kalau nggak ditulis nggak akan tercapai luarannya. Kalau tidak di-proofread tidak akan tercapai luarannya, ya kan? Di sini biaya publikasi kalau tidak dibayarkan biaya seminarnya juga tidak akan tercapai. Nah, sehingga pastikan ketika kita menulis RAP penelitian itu kita pada posisi reviewer. Kalau ini dicoret atau tidak disetujui tidak akan jalan. Contohnya ya ini sewa ya. Sewa engine trainernya tidak disetujui lah, gimana? Berarti mesinnya akan hilang. Kalau mesinnya hilang nggak ada penelitian. Di sini sewa mobil, sewanya dihilangi, ya berarti nggak ada penelitian. Mungkin di sini tidak 8 bulan, mungkin akan direkomendasikan 6 bulan saja atau 4 bulan saja. Tetapi komponen sewanya tidak akan dihilangkan. Kalau hilang ya berarti penelitiannya nggak jalan kan, nggak akan ada penelitian. Nah ini logika bagaimana menyusun RAP yang sesuai atau akuntabel terhadap metode dan akuntabel terhadap standar biaya masukan dan standar biaya keluaran. Nah, ini contoh menyusun RAP di Simplitabmas yang pernah saya contohkan. Ini juga ada di kanal YouTube, meskipun besok sudah beralih ke Bima, tetapi logikanya harapannya adalah sama. Saya pikir sebagai pengantar kok ngoten rumiyin nggih Pak Har nggih. Kita lebih banyak ke diskusi saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi itu memberikan insight baru kepada Bapak Ibu semuanya.